Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini adik-adik? Baik. Alhamdulillah. Jadi alhamdulillahil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Jadi alhamdulillahil alamin, pada kesempatan kali ini, jika pertemuan lalu kita sudah belajar tentang bagaimana sejarah Islam di Mekah maupun di Madinah, maka pada kesempatan kali ini jadi jika pertemuan minggu lalu kita sudah membahas tentang sejarah Islam di Mekah maupun di Madinah, maka pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang sejarah masuknya Islam di Indonesia maupun sejarah berkembangnya Islam di Indonesia. Jadi di dalam sejarah dikatakan bahwa Islam itu mulai masuk di Indonesia itu sejak abad ke-7, ya. Jadi Islam masuk ke Indonesia itu diperkirakan mulai masuk itu sekitaran abad ke-7, di mana pada saat itu Islam dibawa masuk oleh para pedagang dari beberapa negara. Beberapa negara seperti negara Arab, Persia maupun India. Ya. Lalu kemudian Islam dikembangkan di Indonesia itu mulai berkembang itu sekitaran abad ke-11 sampai 13, dan berkembangnya pula itu tidak merata. Jadi memang dia bertahap. Nah, ini disebabkan karena di Indonesia banyaknya perbedaan budaya, sosial maupun politik. Nah, lalu kemudian bagaimana sejarah Islam itu berkembang di Indonesia itu ada beberapa faktor yang mempengaruhinya, seperti melalui perdagangan, kemudian juga ada pernikahan, lalu kesenian, juga melalui jalan dakwah dan pendidikan. Jadi pertanyaannya sekarang adalah bagaimana Islam itu bisa berkembang di Indonesia itu dengan cara atau dengan jalan perdagangan. Tentu di dalam pikiran teman-teman sekalian mungkin berpikir bahwa Islam itu bagaimana dikembangkan dengan melalui perdagangan. Ya. Jadi di Indonesia ada sebuah kota yang di mana dinamakan sebuah kota Malaka, di mana kota Malaka ini adalah salah satu kota yang cukup besar pada saat itu. Nah, kemudian di kota Malaka inilah para pedagang dari beberapa negara tadi ini menetap untuk berdagang. Tentu mereka menetap berdagang di sana itu karena alasan seorang pedagang juga akan memilih tempat yang ramai, ya. Nah, jadi pada saat itu pedagang dari beberapa negara ini masih mengandalkan kendaraan, di mana kendaraan ini adalah kendaraan itu masih menggunakan kendaraan kapal. Nah, kapal sendiri pada saat itu masih belum menggunakan mesin. Artinya mereka pada saat itu masih menggunakan arah angin, ya, arah angin. Kemudian musim angin ini tiba itu biasanya membutuhkan waktu yang cukup lama, ya, bahkan bisa sampai berbulan-bulan. Jadi para pedagang dari beberapa negara tadi ini kadangkala mereka barang dagangnya mereka sudah habis, lalu kemudian mereka ingin kembali ke tempat mereka, tapi karena musim angin ini juga belum tiba, maka mereka tidak akan bisa kembali ke tempat asal mereka. Begitu juga sebaliknya, kadangkala mereka sudah lelah untuk berjualan, namun dagang mereka sudah belum habis, kemudian musim angin ini juga belum tiba, maka mereka tidak akan bisa kembali karena mereka masih mengandalkan arah angin tersebut. Paham sampai sini ya? Nah, kemudian
momen inilah yang kemudian dimanfaatkan oleh para pedagang untuk tidak menyia-nyiakan waktu mereka di sana hanya untuk menunggu musim angin telah tiba itu. Jadi mereka memanfaatkan waktu mereka di sana untuk menyebarkan agama Islam. Nah, jadi mereka melakukan yang namanya pendekatan, terutama untuk pendekatan terhadap pedagang yang berasal dari negara Indonesia itu sendiri. Karena mereka penduduknya pada saat itu memang banyak yang berasal dari Indonesia. Nah, pada saat itu memang banyak yang memeluk agama Islam setelah adanya pendekatan tersebut terhadap pedagang-pedagang yang berasal dari beberapa negara tadi. Jeda. 3. Nah, jadi jika tadi kita sudah belajar faktor yang mempengaruhi itu seperti perdagangan, lalu kemudian faktor lainnya itu adalah bukan faktor sih, lebih ke strategi, yaitu pernikahan. Pernikahan. Nah, pasti di dalam pikiran teman-teman juga pasti berpikir bahwa bagaimana sih Islam itu dikembangkan dengan cara ataupun dengan strategi dalam bentuk pernikahan. Nah, di sini para pedagang dari beberapa negara tadi itu juga melakukan pendekatan jeda. Nah, jadi para pedagang dari beberapa negara tadi itu juga memiliki strategi agar Islam di Indonesia ini bisa berkembang secara cepat dan pesat. Nah, jadi pada saat itu pedagang dari beberapa negara ini memilih untuk menikahi anak ataupun putri-putri dari saudagar yang terpandang di daerah tersebut. Nah, tentu mereka memilih putri-putri mereka itu dengan berbagai alasan. Mereka berpikir bahwa ketika mereka berhasil mendapatkan putri-putri dari orang yang terpandang di daerah itu, maka pengikut dari daerah tersebut akan memeluk agama Islam pada saat itu. Dan benar, pada saat itu ketika pedagang dari beberapa negara tadi berhasil menikahi daripada putri-putri dari saudagar tadi itu, pelan-pelan keluarga mereka mulai juga ikut agama daripada agama yang dianut oleh pedagang dari beberapa negara tadi. Mulai dari istrinya tentu sudah memeluk agama Islam karena dia ikut suaminya. Kemudian keluarga mereka juga sudah mulai ikut agama mereka seperti orang tua mereka. Bahkan masyarakat pada saat itu juga sudah mulai memeluk agama yang dianut oleh orang yang dipandang di tempat tersebut. Nah, itulah alasan mengapa kemudian Islam pada saat itu bisa berkembang secara cepat dengan melalui pernikahan. 3. Ya, jadi itulah tadi strategi mereka dengan cara pernikahan. Kemudian di sini juga ada yang namanya kesenian. Di mana kesenian ini pada saat itu di Indonesia, kebudayaan Hindu dan Buddha telah mengakar kuat di berbagai bidang budaya masyarakat di Indonesia, termasuk di kesenian yang mereka sebelum adanya Islam di Indonesia. Jadi pada saat itu kesenian mereka ini cukup cukup ramai, di mana pada saat itu seni mereka ini yang mereka anut itu banyak sekali, seperti seni musik, kemudian seni ukir, seni tari, dan seni wayang. Nah, lalu kemudian pedagang dari penyebar agama Islam ini dari beberapa negara tadi ini, mereka sama sekali tidak pernah mempermasalahkan ataupun mengusik kesenian-kesenian yang mereka anut. Nah, jadi jika tadi kita sudah belajar tentang ada jalur perdagangan, pernikahan,
kesenian, maka di sini juga masih ada yang namanya jalur dakwah. Ada sini sedikit. Ya, dakwah ini para pedagang ini contoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam mengembangkan misi keagamaan yang mereka sebut dengan uswatun hasanah. Jadi setidaknya itu ada dua jalan yang mereka tempuh. Yang pertama, dakwah ini disebut dengan dakwah bil qaul atau dengan ucapan. Kemudian yang kedua, dakwah bil hal atau yang selalu disebut dengan perbuatan. Jadi seorang dakwah dalam berbicara harus baik, yang selalu menyuarakan kebijakan, dan bertindak harus berhati-hati sehingga apa yang dikerjakan itu tidak bertentangan dengan agama Islam. Kemudian dengan pendidikan pesantren. Nah, jadi pendidikan pesantren ini para dai ataupun para kiai ini mengajarkan kepada santrinya ilmu-ilmu seperti Al-Quran, hadis maupun fikih. Kemudian mereka mengedepankan misi mereka bahwasanya ketika mereka sudah mempercayai terhadap murid-muridnya bahwa mereka sudah mampu untuk bisa menyebarkan agama Islam, maka mereka akan mengembalikan ke tempat asal mereka. Kemudian misi mereka kembali di sana untuk mendirikan suatu pesantren di mana yang mengajarkan di sana sendiri adalah murid mereka, sehingga agama Islam ini juga cepat berkembang. Nah, itu beberapa tadi jalur-jalur berkembangnya Islam di Indonesia. Kemudian selain daripada jalur tadi juga ada 3 teori yang disebut dengan teori Gujarat, kemudian juga ada teori Mekah, dan kemudian terakhir teori Persia. Nah, jadi teori Gujarat ini berpendapat bahwa Islam masuk ke Indonesia itu pada abad ke-13 dan pembawaannya itu berasal dari Gujarat atau Cambai. Nah, dasar daripada teori ini adalah yang pertama, kurangnya fakta yang menjelaskan peranan bangsa Arab dalam penyebaran agama Islam di Indonesia. Kemudian teori Mekah. Nah, teori Mekah ini berpendapat bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-7 dan pembawanya berasal dari Arab atau Mesir. Kemudian dasar teorinya pada abad ke-7 yaitu tahun 674 di pantai barat Sumatera sudah bahwa pedagang Arab sudah mendirikan perkampungan di Kanton sejak abad ke-4. Hal ini juga sesuai dengan berita Cina. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, yaitu teori Persia. Teori Persia ini berpendapat bahwa Islam masuk ke Indonesia sejak abad ke-13 dan pembawanya berasal dari Persia, Iran. Kemudian dasar teorinya, peringatan 10 Muharram atau Asyura atas meninggalnya Hasan dan Husain cucu Nabi Muhammad SAW yang sangat dijunjung oleh orang atau Syiah Islam di Sumatera Barat. Peringatan tersebut disebut dengan upacara tabuk atau tabut, sedangkan di Pulau Jawa ditandai dengan pembuatan bubur syuro. Baik, untuk pertemuan kita kali ini mudah-mudahan bisa menambah wawasan kita, di mana tadi kita sudah belajar tentang sejarah masuknya Islam ke Indonesia, kemudian berkembangnya bagaimana, lalu kemudian teori-teori apa aja yang mengaruhinya ya. Baik, sebelum kita akhiri pembelajaran kita hari ini, mari kita tutup dengan alhamdulillah. Oke. Sekian dari saya. Allahumma fiqh ila aqwamit thoriq.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.